Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahyana Isdayanti dari kelompok 8 yang beranggotakan Sari dan Sinin yang akan menyampaikan materi tentang mahasiswa mengetahui evaluasi media pembelajaran berbasis ICT, di mana dalam materi kali ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian evaluasi media pembelajaran. Secara istilah, evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas ataupun bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab, evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Menurut salah satu ahli, Arifin mengatakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas nilai dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Selain itu juga, berdasarkan pengertian tersebut, Arifin selanjutnya menjelaskan beberapa hal tentang evaluasi, bahwa evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah gambaran kualitas daripada sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti adalah evaluasi. Selain itu juga, proses evaluasi dalam pendidikan apabila sekolah diumpamakan sebagai tempat untuk berproduksi dan calon peserta didik diumpamakan sebagai bahan mentah, maka lulusan dari sekolah itu hampir sama dengan produk hasil olahan yang sudah siap digunakan, atau disebut juga dengan ungkapan transformasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sari. Baiklah, saya Sari akan melanjutkan penjelasan dari Mahyana Isdayanti. Tujuan evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran bertujuan untuk mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut dapat mencapai tujuan proses evaluasi. Proses evaluasi merupakan bagian integral suatu proses instruksional. Idealnya, keaktifan pelaksanaan proses instruksional diukur dari dua aspek, yaitu yang pertama, bukti-bukti empiris mengenai hasil belajar siswa yang dihasilkan oleh sistem instruksional. Yang kedua, bukti-bukti yang menunjukkan beberapa banyak kontribusi atau sumbangan media atau media program terhadap keberhasilan dan keefektifan proses instruksional itu. Evaluasi tentang kedua aspek tersebut masih terasa sulit untuk dikerjakan saat ini, karena seringkali program media tidak bekerja sebagai integral dari keseluruhan proses pengajaran. Apabila media dirancang sebagai integral dari proses pengajaran, ketika mengadakan evaluasi terhadap pengajaran itu, sudah termasuk pula evaluasi terhadap media yang digunakan. Dalam buku Pedoman Evaluasi Media Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 1988 atau 1989 dinyatakan bahwa evaluasi media mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Yang kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pendidikan yang bermutu. Yang keempat, melindungi sekolah dari penggunaan media pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis kependidikan. Selanjutnya, tujuan evaluasi media pembelajaran. Di sini ada 8. Yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif
Yang kedua, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, menetapkan apakah media itu efektif dilihat dari hasil belajar siswa. Yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menentukan apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Yang keenam, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang ketujuh, mengetahui apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Yang kedelapan, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sin Yin. Prosedur mengevaluasi media pembelajaran. Ada beberapa tahap, yaitu pertama-tama jelaskan kepada siswa bahwa Anda sedang merancang suatu media baru dan Anda ingin mengetahui bagaimana reaksi mereka terhadap media yang dibuat tersebut. Sampaikan bahwa apabila mereka berbuat salah bukan karena kekurangan mereka, tetapi karena kekurang sempurnaan media tersebut yang perlu diperbaiki. Usahakan agar mereka bersikap rileks dan bebas mengemukakan pendapatnya tentang media tersebut. Selanjutnya, berikan tes awal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pengalaman siswa terhadap topik yang dimediakan. Sajikan media dan catat berapa lama waktu yang Anda butuhkan atau yang dibutuhkan siswa untuk menyajikan atau mempelajari media tersebut. Catat pula reaksi siswa dan bagian yang sulit untuk dipahami. Berikan tes yang mengukur keberhasilan media tersebut, seperti post-test, lalu analisis informasi yang terkumpul. Kedua, evaluasi kelompok kecil. Pada tahap ini, media perlu dicoba pada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih hendaknya mencerminkan karakteristik populasi. Usahakan sampel tersebut terdiri dari siswa yang kurang pandai, siswa yang sedang, dan pandai, serta antara laki-laki dan perempuan dari berbagai usia dan latar belakang. Prosedur yang perlu ditempuh adalah jelaskan bahwa media tersebut berada pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. Berikan tes awal atau prates untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa tentang media. Sajikan media atau minta pada siswa untuk mempelajari media tersebut. Catat waktu yang diperlukan untuk semua bentuk umpan balik, langsung maupun tidak langsung. Selama penyajian media, berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang bisa tercapai dengan post-test. Berikan kuesioner dan minta siswa untuk mengisinya apabila mungkin adakan diskusi yang mendalam dengan beberapa siswa. Analisis data-data atas dasar umpan balik media disempurnakan. Ketiga, evaluasi lapangan atau field evaluation. Dari evaluasi formatif yang perlu dilakukan, usahakan memperoleh situasi yang semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya. Setelah melalui 2 tahap evaluasi, tentulah media yang kita buat sudah mendekati kesempurnaannya. Namun dengan itu masih harus dibuktikan melalui evaluasi lapangan. Itulah kebolehan media yang kita buat itu diuji. Lalu pilihlah sekitar 30 siswa dengan berbagai karakteristik
dari tingkat kepandaian, kelas, latar belakang, jenis kelamin, usia, kemajuan belajar, dan sebagainya sesuai dengan karakteristik populasi sasaran. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Mula-mula pilih siswa yang benar-benar mewakili populasi target. Jelaskan maksud uji lapangan kepada siswa dan hal yang diharapkan di akhir kegiatan. Berikan tes awal untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan siswa terhadap topik yang dimediakan atau disajikan media tersebut kepada mereka. Bentuk penyajian tentukan sesuai dengan rencana pembuatannya. Untuk prestasi kelompok besar, untuk kelompok kecil atau belajar mandiri. Catat semua respon yang muncul dari siswa selama sajian, begitu pula waktu yang diperlukan. Lalu berikan tes untuk mengukur seberapa jauh pencapaian hasil belajar siswa setelah sajian media tersebut. Hasil tes ini dibandingkan dengan hasil tes awal akan menunjukkan seberapa efektif dan efisien media Anda buat tersebut. Berikan kuesioner untuk mengetahui pendapat atau sikap mereka terhadap media tersebut dan sajian yang diterimanya secara ringkas, dan analisis data yang Anda peroleh dengan kegiatan tadi. Kemampuan awal, skor, tes awal, tes akhir, waktu yang diperlukan, perbaikan bagian-bagian yang sulit, dan pengayaan yang diperlukan, kecepatan sajian, dan sebagainya. Atas dasar itu, media diperbaiki dan semakin disempurnakan. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.